Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi ini, tertulis dalam Mazmur 34, ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Tahanlah lidahmu untuk berbicara yang baik, dan bibirmu untuk mengatakan tipu muslihat. Mundur dari kejahatan dan kerjakanlah yang baik, carilah damai dan berusahalah untuk mendapatkannya. Saudaraku, nama baik adalah sesuatu yang sangat berharga. Ia adalah cermin dari karakter dan integritas seseorang di hadapan orang lain. Bagaimana kita berbicara, bertindak, dan berinteraksi dengan sesama, semuanya dapat mempengaruhi nama baik kita. Saat menjaga nama baik, kita memperhatikan kebenaran dan integritas dalam setiap tindakan dan perkataan kita. Bacaan Alkitab dari Mazmur 34 mengajarkan kepada kita untuk menahan lidah kita dari berbicara yang tidak baik dan menjauhkan diri dari kejahatan. Dalam keseharian kita, seringkali kita dihadapkan pada situasi di mana kita frustasi, marah, atau bahkan cenderung untuk berbohong atau mengelak. Namun, kita dipanggil untuk meredam emosi negatif tersebut, dan memilih untuk berbicara dengan kebenaran dan kasih. Menjaga nama baik juga berarti berusaha untuk hidup dalam kebenaran, dan berbuat baik dalam segala hal. Tidak hanya sekedar menghindari kesalahan, tetapi juga aktif dalam melakukan perbuatan baik kepada sesama, dan berusaha mencari damai dalam hubungan dengan orang lain. Ketika kita berusaha untuk berbuat baik, kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, dan menjadi teladan Kristus di dunia ini. Tetapi, mengapa kita harus begitu peduli dengan nama baik kita? Mengapa hal ini menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kita sebagai orang percaya? Salah satu alasan utamanya adalah, agar kita bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Nama baik yang terpelihara dengan baik adalah sebuah saksi yang kuat bagi iman kita. Saat orang lain melihat bagaimana kita hidup dan berinteraksi dengan orang lain, mereka dapat melihat bagaimana iman kita memengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, bayangkan seorang pemuda bernama Daniel, yang merupakan seorang mahasiswa di sebuah universitas. Dia selalu berusaha menjaga nama baiknya dengan berbicara dengan jujur, dan menghindari perilaku yang tidak pantas. Suatu hari, ada teman sekelasnya yang mengajaknya untuk berpartisipasi dalam tindakan tidak jujur untuk mendapatkan nilai yang lebih baik dalam ujian. Namun, Daniel menolak tawaran tersebut karena dia tahu bahwa itu adalah salah dan melanggar prinsip-prinsip iman yang diyakininya. Tindakan Daniel untuk tetap setia pada prinsip-prinsipnya menarik perhatian teman-temannya. Mereka melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya, dan mereka tertarik untuk tahu lebih banyak tentang keyakinan dan nilai-nilai yang menggerakkan Daniel. Melalui kehidupannya yang jujur dan setia, Daniel berhasil menjadi saksi Kristus bagi teman-temannya,
dan beberapa dari mereka bahkan akhirnya menjadi tertarik untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Dalam contoh ini, Daniel adalah contoh nyata tentang bagaimana menjaga nama baik. Kita dapat mempengaruhi orang lain dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ketika kita setia dalam menjaga nama baik kita memiliki kesempatan untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini, memberikan kesaksian tentang kebaikan dan kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Saudaraku, sebagai umat Kristen, menjaga nama baik adalah panggilan dan tanggung jawab yang penting dalam hidup kita. Ini bukan hanya masalah reputasi atau citra diri semata, tetapi lebih dari itu, ini berkaitan dengan kesaksian iman kita kepada dunia, dan kemuliaan Allah yang harus tercermin melalui kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus dalam pengajarannya, menekankan pentingnya kesaksian hidup bagi para pengikutnya. Dalam Matius 5 ayat 16, Ia berkata, "Biarlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Ketika kita menjaga nama baik dengan hidup yang setia, jujur, dan penuh kasih, orang-orang di sekitar kita dapat melihat perbuatan baik kita dan memuji Allah. Namun, perlu diingat bahwa menjaga nama baik bukanlah tugas yang mudah. Kita sebagai manusia rentan terhadap kesalahan dan godaan dosa. Oleh karena itu, kita membutuhkan pertolongan dan kuasa Allah untuk tetap setia dalam menghadapi cobaan dan tantangan yang datang. Dalam Filipi 4 ayat 13, Rasul Paulus menuliskan, "Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Saudaraku, dengan bergantung pada kuasa dan anugerah Allah, kita dapat mengatasi godaan dan menghadapi kesulitan dalam menjaga nama baik kita. Selain itu, saat menjaga nama baik, kita juga harus selalu mengingat bahwa kasih adalah landasan dari segala perbuatan kita. Dalam 1 Korintus 16 ayat 14 disebutkan, "Hendaklah segala sesuatu kamu kerjakan dengan kasih." Saudaraku, kasih adalah ciri khas seorang Kristiani, dan saat kita berbuat baik dengan kasih kepada sesama, kita mencerminkan karakter Kristus yang sejati. Saudaraku, dalam menjaga nama baik, kita juga harus bersedia untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 tertulis, "Jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Saudaraku, mengakui kesalahan adalah langkah penting dalam pertumbuhan rohani kita, dan menunjukkan rendah hati di hadapan Allah dan sesama. Dalam perjalanan hidup sebagai orang percaya, kita akan mengalami kesempatan dan tantangan dalam menjaga nama baik. Tetapi dengan mengandalkan kuasa Allah, hidup dalam kasih, dan rendah hati mengakui kesalahan, kita dapat menjalani hidup yang mencerminkan Kristus, dan menjadi terang bagi dunia. Saudaraku, marilah kita berusaha untuk hidup dengan integritas dan kebenaran, sehingga nama baik kita, dan nama Allah yang kita persembahkan akan selalu dijaga dengan baik. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami.
Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.